Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur jika sampai hari ini kita senantiasa selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Ibadah minggu kita hari ini memasuki minggu Paskah ketiga. Ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Margaret ONN Lintrasi STH sebagai pelayan firman. Marilah kita konsentrasikan diri kita untuk beribadah di pagi hari ini. Demikianlah penjelasan tata ibadah pagi hari ini. Jemaat Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita bersaat teduh sejenak dalam hati. Saat teduh selesai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita, dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Dengan sukacita, marilah kita puji dan agungkan nama Tuhan kita, dengan bernyanyi dari PKJ 6 ayat 1 dan 2, bersoraklah hai alam semesta. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Amin. Dengarlah nas pembimbing yang menjadi tema ibadah kita hari ini, yang terambil dari kitab Injil Matius 7 ayatnya yang ke-13 dan 14, yang berkata demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian nas pembimbing yang dikutip dari Injil Matius ayat 7, Matius 7 ayat 13 sampai 14. Jemaat dipersilahkan duduk.
Kita bernyanyi dari PKJ 179 ayat 1 dan 2, kasih paling agung. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati dan pengakuan pribadi. Ya Tuhan, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami,
siapakah yang dapat bertahan? Tetapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih setia. Kasihanilah kami dengan kasih setiamu, dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 37 ayat yang pertama, bila ku renung dosaku. Umat yang dikasihi Tuhan, bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita, sebagaimana diberitakan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang kelima, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Petunjuk hidup baru kami undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis di dalam Galatia 5, ayatnya yang ke-16.
sampai 26 yang berkata demikian. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pertideraan, roh pemecah, kedengkian, pemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan mau, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat
dipersilahkan duduk kembali. Buka mataku, melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu, oh buka mataku, melihatmu Yesus. Buka mataku, melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu, oh buka mataku, melihatmu Yesus. Marilah jemaat Tuhan, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di sorga, Allah yang kekal dan kudus, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah di dalam Roh Kudus. Kami mohon kepadamu saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ibadah Minggu Paskah ini, dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon Tuhan bersabda bagi kami, Tuhan membuka hati kami, membuka mata iman kami, membuka telinga kami, untuk kami sungguh-sungguh memberi diri, menerima kebenaran firman Tuhan. Oleh terang Roh Kudus-Mu Tuhan, kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu, dan kami boleh senantiasa hidup di dalam pertobatan, karena itulah kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi kami sekalian. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan di dalam ibadah Minggu sesudah Paskah yang ketiga ini. Kita membaca di dalam kitab Injil menurut Lukas. Injil Lukas pasal 24. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya,
Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, Shalom, puji nama Tuhan, Allah yang maha baik, yang senantiasa menyertai, memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sampai di hari ini. Kita telah memasuki minggu ketiga setelah Paskah, tetapi juga minggu yang terakhir di bulan April 2020 ini. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan, karena kita semua ada dalam keadaan yang sehat sampai di hari ini. Mungkin kita telah lelah dengan suasana social distancing ini, atau physical distancing ini, atau juga PSBB ini. Mungkin kita terus bertanya sampai kapan ini akan selesai, sampai kapan ini akan terjadi, kapan berakhirnya wabah ini.
Mungkin kita sudah bosan tinggal di rumah. Ingin sekali rasanya kita kembali kepada aktivitas yang normal. Itu manusiawi, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tapi mari kita tetap bersemangat. Jangan mengeluh. Tetapi mari kita mengganti keluhan dan sungut-sungut kita dengan ucapan syukur. Karena kesehatan dan segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kita dalam situasi yang tidak mudah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 yang diberi tema bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Bapak, Ibu, Saudara, umat yang dikasihi Tuhan. Ada satu pertanyaan mengawali perenungan kita. Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara bermasalah dengan seseorang? Tidak bertegur sapa dengannya selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Namun di hati kecil kita, sesungguhnya kita mengasihi orang itu, dan kita ingin sekali berdamai dengan orang itu. Tetapi sayangnya, orang yang kita kasihi itu ternyata tidak mau berdamai dengan kita. Dia menikmati hidupnya sekalipun dia mempunyai musuh. Dia merasa baik-baik saja, sekalipun sedang memiliki masalah dengan kita. Sebaliknya, kita terus-menerus berpikir tentang orang itu. Kita terbeban dengan masalah itu. Kita ingin masalah itu cepat selesai. Kita ingin berdamai. Tetapi musuh kita itu tidak ingin berdamai dan tidak ingin menyelesaikan persoalan. Bagaimana rasanya? Sakit. Kalau kita memiliki orang yang kita kasihi, kita punya masalah dengan orang itu, tapi dia tidak mau berdamai dan kembali mengasihi kita. Saya ingat ketika zaman masih kuliah, zaman di mana kita masih berpikir sebagai orang muda, pada waktu itu masih berpikir kepentingan diri sendiri, masih berpikir kekanak-kanakan. Ketika saya kuliah, saya mempunyai seorang sahabat yang sampai hari ini pun masih bersahabat. Ketika kami masih kuliah, kami seringkali cekcok atau bermusuhan. Kenapa? Karena kami punya watak yang berbeda. Teman atau sahabat saya itu orangnya sedikit jutek, dan saya orangnya sedikit baper, suka terbawa perasaan. Jadi ketika penyakit dia dan penyakit saya kebetulan sama-sama sedang kumat, dia sedang jutek-juteknya mengeluarkan perkataan yang tidak enak dan saya tidak bisa menerima itu. Maka terjadilah cekcok. Kami bisa bermusuhan, bisa berhari-hari saling diam dan tidak bertegur sapa karena keegoisan dan kekanak-kanakan tadi. Di kampus yang biasanya dalam satu ruangan kuliah kami duduk bersama, ketika kami tidak bertegur sapa tentu yang satu duduk di depan dan yang lain di belakang. Tidak bertegur sapa, bermusuhan berhari-hari. Dan dalam situasi yang seperti itu, secara jujur saya sangat merasakan sedih. Sedih sekali, sakit rasanya. Karena saya terus memikirkan persoalan itu. Dan saya ingin segera berdamai dengan sahabat saya itu. Sakit rasanya ketika kami mempunyai masalah dan kami tidak bertegur sapa. Lalu biasanya ada sahabat kami yang satunya, karena kami bertiga,
sahabat yang satunya biasanya mendamaikan kami. Sehingga akhirnya kami pun kembali dalam hubungan yang harmonis. Nah, Bapak Ibu Saudara, inti dari cerita ini yang mau disampaikan adalah sakit rasanya kalau kita tidak bisa berdamai dengan orang yang kita kasihi. Kita tidak bisa sejalan dengan orang yang kita kasihi. Entah itu sahabat kita, entah itu suami kita, entah itu istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, atau adik atau kakak kita. Sakit rasanya ketika hubungan tidak harmonis dengan mereka. Sama seperti itu, Tuhan Allah kita yang sangat mengasihi kita, yang menyebut dirinya sahabat kita, Bapa kita, tetapi tidak bisa berjalan bersama dengan kita, tidak bisa sejalan dengan kita karena kita manusia berdosa, karena cara hidup kita yang menduka citakan hatinya, karena sifat-sifat manusia lama kita yang terus melekat pada diri kita tanpa kita mau menanggalkannya. Seperti tadi di dalam petunjuk hidup baru, sifat-sifat manusia lama itu masih terus melekat dan tidak mau kita tinggalkan. Maka apa yang Tuhan rasakan? Sakit hati Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah sakit hati, yang biasanya ia lakukan adalah ia menghukum umat kesayangannya. Israel dikasihi Tuhan, tetapi karena ketegaran hati mereka, karena dosa yang terus-menerus mereka lakukan, firman Tuhan datang terus-menerus melalui nabi-nabinya. Nubuat-nubuat terus-menerus disampaikan, tetapi Israel mengabaikan itu. Akibatnya mereka dihukum. Mereka dibuang ke dalam pembuangan di Babilonia. Namun karena kasihnya yang besar, ia menyelamatkan umatnya. Ia membawa Israel kembali ke tanah perjanjian, ke tanah leluhur mereka. Dan lebih daripada itu, pada akhirnya Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia melalui Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tidak binasa, tidak mengalami penghukuman yang kekal, tetapi sebaliknya mengalami kehidupan yang kekal. Allah mendamaikan dirinya dengan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang mati dan bangkit di atas kayu salib. Dan itulah Paskah yang kita rayakan. Dalam bahasa Ibrani, Pesak. Dalam bahasa Yunani, Paskah. Yang artinya sudah lalu, sudah lewat. Apanya yang sudah lalu? Apanya yang sudah lewat? Yang sudah lalu adalah hukuman Tuhan. Yang sudah lewat adalah hukuman Tuhan. Yang sudah lalu adalah maut. Yang sudah lewat adalah maut. Semua sudah lewat, semua sudah lalu. Melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Pengorbanan yang maha sempurna di atas kayu salib. Sehingga kita tidak mengalami penghukuman dan maut lagi. Tetapi kita mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kita ingat Keluaran pasal 12. Kita ingat Israel sebelum keluar dari Mesir. Mereka merayakan Paskah di dalam rumah mereka. Karena maut itu sudah lewat. Karena maut itu sudah lalu. Kematian anak sulung hanya terjadi di rumah-rumah orang Mesir. Tidak di rumah orang Israel. Karena mereka percaya dan mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Firman Tuhan mereka dengar. Mereka mempersembahkan korban. Dan mengoleskan darahnya di tiang pintu rumah mereka. Sehingga mereka selamat. Malaikat maut itu lewat. Hukuman tulah itu melewati rumah-rumah mereka. Mereka merayakan semua itu dengan Paskah. Melalui Paskah atas perintah Tuhan.
Nah, umat Tuhan itulah juga yang kita rayakan dalam Jumat Agung dan Paskah 2 minggu yang lalu. Sampai di hari ini kita masih di dalam minggu-minggu Paskah. Semuanya itu menjadi peringatan bahwa kita telah ditebus. Maut itu sudah lalu, sudah lewat. Hukuman Tuhan bagi kita, kebinasaan itu sudah lalu, sudah lewat, sudah selesai di atas kayu salib. Lalu sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan, kalau minggu lalu kita belajar bahwa kita harus menjadi saksi-saksi Kristus yang setia, saksi-saksi iman yang setia, maka minggu ini kita diingatkan bahwa sebagai orang-orang yang ditebus dan diselamatkan, yang kita juga harus lakukan adalah kita hidup sungguh-sungguh di dalam pertobatan, di dalam ketaatan. Sekalipun kita adalah orang-orang yang rajin beribadah, kita adalah orang-orang yang tekun di dalam pelayanan. Mungkin persembahan kita di gereja adalah yang paling besar. Tetapi kalau kita tidak mau bertobat, kita tidak mau menanggalkan manusia lama kita, baca kembali Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26 tadi. Kita tetap tidak mau taat, tidak mau tunduk pada kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Maka sia-sialah iman kita kepada Yesus Kristus yang telah tersalib bagi kita. Tema kita sekali lagi, bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Berdasarkan Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Di mana kita membaca kisah yang tidak asing lagi bagi kita. Kisah Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Perhatikan bagaimana cara Tuhan yang luar biasa menyapa 2 murid ini dengan firman-Nya. Di dalam ayat 27 dikatakan, ia menjelaskan semua isi kitab suci kepada 2 murid itu. Mulai dari kitab-kitab Musa sampai kepada kitab nabi-nabi. Dan sebelumnya di dalam ayat 25, ia menegur mereka dengan keras. Dia katakan, hai kamu orang bodoh. Mengapa Yesus katakan, hai kamu orang bodoh? Mengapa Yesus katakan mereka bodoh? Karena mereka belum benar-benar percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ketika Yesus menjelaskan panjang lebar sepanjang perjalanan itu, baru mereka menjadi percaya. Hati mereka terhibur, mereka bersemangat kembali, sehingga mereka mengundang Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dibahasakan di sana, mereka berkata, hati mereka berkobar-kobar. Senang dengan perjumpaan dengan Yesus. Senang mendengar penjelasan Tuhan Yesus yang membuat mereka percaya dan bersemangat kembali. Yang tadinya mungkin sekali mereka putus asa, bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Yang tadinya mereka belum benar-benar percaya bahwa Yesus bangkit. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-14, di sana dikatakan, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Itu terus menjadi beban pikiran mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka masih ragu bahwa Tuhan sudah bangkit. Tapi perjumpaan dengan Yesus, ketika Yesus melawat mereka dengan firman-Nya, ketika Yesus menjumpai mereka dan menjelaskan isi firman Tuhan, semuanya berubah. Setelah perjumpaan dengan Yesus di dalam perjalanan itu. Dari sini sesungguhnya lahir Kidung Jemaat 329 dari perikop pembacaan kita hari ini. Maka pengarang Kidung Jemaat 329, tinggal sertaku, kawanku kudus. Itu adalah lagu
yang menjadi perenungan pengarang lagu ini. Ketika ia membaca Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 30. Ada pembaharuan yang dirasakan. Ada sukacita yang besar yang dirasakan. Sehingga para murid mengundang Yesus, mendesak Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara jemaat, bertobat berarti bukan hanya meninggalkan dosa, tetapi bertobat juga berarti menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan mau atau bersedia berjalan selalu bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita jatuh ke dalam dosa. Karena kita tidak benar-benar percaya dan berjalan dengan Tuhan. Karena kita masih mengikuti jalan kita sendiri, keinginan kita sendiri. Maka bertobat berarti berjalan kembali bersama dengan sobat kita, yaitu Tuhan Yesus. Apa yang dirasakan para murid ketika mereka berjalan bersama Yesus? Ketenangan, kedamaian, sukacita. Itulah hati yang berkobar-kobar, yang diungkapkan dalam pembacaan ini. Yang tadinya berduka cita, yang tadinya gelisah, sedih, kecewa, putus asa mungkin, berbeban berat, berubah menjadi sukacita, semangat yang luar biasa, sehingga mereka kembali ke Yerusalem yang dicatat 7 mil jauhnya. 7 mil, saya googling, itu sama dengan kurang lebih 11 kilometer. 11 kilometer. Jauh. Berjalan kaki. Tetapi karena semangat yang berkobar-kobar itu, mereka pergi untuk jumpai para murid yang lain. Memberitakan tentang Yesus yang menampakkan diri dan berjalan bersama dengan mereka. Dengan demikian di sini bertobat berarti berbalik arah, kembali ke arah yang tepat, sesuai dengan pengertian bertobat itu sendiri, metanoia, yang artinya berbalik arah, kembali ke jalan yang benar. Di jalan itu tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi keputusasaan, tidak ada lagi kekhawatiran. Sebab ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita taat, kita melakukan bagian kita, yaitu hidup dalam pertobatan, maka kita senantiasa merasakan pimpinan, pertolongan dan kasih Tuhan. Dia pun melakukan bagiannya untuk kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah yang ketiga ini, mari kita merenung sejenak. Bagaimana perjumpaan dengan Tuhan Yesus sanggup merubah pola pikir kita yang seringkali kecewa, yang seringkali putus asa, khawatir, negative thinking, egois, keras kepala, dan seterusnya. Itu mampu mengubah semuanya itu. Membuat kita mau untuk menjadi manusia-manusia baru yang memiliki 9 buah roh tadi di dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Bagaimana perjumpaan dengan Yesus sanggup merubah pola hidup kita. Kelemahan iman kita secara khusus. Menjadi teguh di dalam iman. Bersemangat kembali menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Seperti para murid yang dipulihkan dari kelemahan iman mereka, menjadi semangat lagi untuk memberitakan kepada teman-teman mereka bahwa benar Yesus telah bangkit.
Mari jemaat Tuhan, kita merenung dalam kehidupan kita masing-masing. Karena sesungguhnya kita telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita telah diperdamaikan dengan Tuhan Yesus. Melalui iman percaya kita kepadanya. Melalui firman yang selalu kita dengarkan. Bagaimana itu sanggup mengubah kita untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan benar-benar hidup di dalam pertobatan. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita. Sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan, tinggalkan dosa, perkuat iman, dengan selalu berjalan bersama dengan Yesus. Selalu berjalan di jalan yang dikehendaki. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita. Kita ada di dalam suasana yang tidak mudah. Kita ada di dalam situasi yang tidak mudah. Di dalam pergumulan kita di tengah-tengah wabah virus corona ini. Iman kita ditantang untuk bagaimana kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita tetap merasakan pertolongan Tuhan. Kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Iman kita tetap kuat, berharap kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Maka pasti suatu saat badai ini akan berlalu dari kehidupan kita. Kita berdoa dan kita tetap berserah penuh kepada Tuhan. Kita tetap menjalani hidup di dalam pertobatan. Tuhan pasti menolong, melindungi, memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dengan firman. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 285 pada baitnya yang pertama dan yang kedua. Tuhan pula gembala. Mari jemaat Tuhan, dengan kesungguhan hati kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Besar kasih setiamu dalam hidup kami. Di dalam keberadaan kami saat ini, di tengah-tengah wabah virus corona, di dalam kami terus menjalani himbauan pemerintah untuk social distancing atau physical distancing atau PSBB ini Tuhan. Kami bersyukur, kami semua ada di dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Kami boleh diberikan kesehatan, keselamatan. Kami boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan. Sekalipun tidak dapat melakukannya di dalam satu gedung gereja. Tapi kami bersyukur di dalam rumah-rumah setiap umat-Mu. Kami boleh memanggil nama-Mu. Kami boleh bernyanyi, kami boleh bersekutu bersama-sama.
dalam kehidupan keluarga kami. Sebagai bagian dari persekutuan jemaat Tuhan, kami boleh terus melakukan ibadah-ibadah kami ya Tuhan, teristimewa. Kami boleh terus menikmati sabda firman-Mu. Kami boleh terus dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang memberi kami keteguhan, yang memberi kami kekuatan untuk terus melangkah di dalam situasi, kondisi yang tidak mudah saat ini Tuhan. Dan kami percaya Bapa, firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu adalah janji Tuhan, ya dan amin, yang tidak pernah berubah dari dahulu sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami diingatkan selalu bahwa sebagai umat tebusan-Mu, kami harus sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan, di dalam pertobatan, di jalan kepatuhan, di jalan-Mu ya Tuhan. Kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan di jalan yang Engkau kehendaki. Maka apapun yang kami hadapi ya Tuhan, jika kami melakukan bahagian kami, yaitu taat, bertobat dan berjalan bersama dengan Engkau, maka kami pun akan merasakan Tuhan melakukan bagian Tuhan untuk kami, yaitu Tuhan senantiasa menolong kami. Tuhan senantiasa memberkati, menyatakan kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di dalam perjumpaan kami dengan Tuhan, kami senantiasa dibaharui melalui firman-Mu. Iman kami diteguhkan ya Tuhan. Dan kami selalu percaya, mengandalkan Tuhan, dan berserah penuh kepada Tuhan dalam segala keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapa, di saat Minggu pagi hari ini, hamba berdoa bagi semua umat-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan gereja-Mu, di tengah-tengah persekutuan gereja-Mu, gereja Pemuda Sana Indah ini. Terima kasih Tuhan, segala berkat-Mu dalam kehidupan keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menaungi dengan kasih setia-Mu. Tuhan terus menolong kami untuk boleh saling menopang di dalam pergumulan di tengah wabah virus corona ini. Tuhan Yesus senantiasa menolong kami untuk boleh juga melihat dan peduli kepada orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan, baik melalui doa, baik melalui materi, baik melalui topangan moral ya Tuhan. Apapun yang bisa kami kerjakan di tengah situasi bencana global ini Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menggerakkan hati kami, untuk kami tidak mencari selamat sendiri, untuk kami tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi kami juga mau untuk memperhatikan sesama kami yang membutuhkan uluran kami. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui pergumulan-pergumulan umat-Mu, pergumulan di dalam kehidupan ekonomi, pergumulan-pergumulan karena pekerjaan, berhenti, dirumahkan, di PHK, begitu berat Tuhan. Tapi Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Engkau menolong setiap kami yang berbeban berat untuk kami boleh mendapatkan kelegaan. Terima kasih Bapa. Kami berserah kepadamu Tuhan. Untuk setiap orang yang terkena dampak daripada virus corona ini. Usaha yang mungkin macet, atau pekerjaan yang harus berhenti ya Tuhan. Penghasilan yang menjadi berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Kasihani umat-Mu Tuhan. Dan tolong mereka yang berkelebihan untuk boleh selalu menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Tolong kami sebagai gereja-Mu untuk melakukan tugas tanggung jawab kami, pelayanan kesaksian, diakonia, dan persekutuan. Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu untuk situasi kondisi bencana global ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Sungguh kami tidak mengetahui dan memahami apa maksud Tuhan di dalam semuanya ini. Sehingga
Tiap-tiap hari semakin banyak orang yang terkena virus ini. Semakin banyak yang positif virus ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Dan ada saatnya Tuhan menyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan melalukan badai ini dari kehidupan kami. Kami berserah, kami berseru hanya kepadamu Bapa. Tolong kami Tuhan, kasihani kami umat-Mu. Dengarkan semua doa umat-Mu. Dan biarlah bangsa kami boleh dipulihkan dan disembuhkan oleh kuasa dan kasih Tuhan. Begitu juga bangsa-bangsa atau negara-negara yang lain. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menolong mereka untuk berupaya melalui satuan penanganan COVID ini Tuhan, supaya mereka boleh terus bekerja dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Begitu juga tim medis ya Tuhan, kasihani mereka, supaya mereka juga boleh bekerja dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Kasihani kami semua umat-Mu, teristimewa berikan kami hikmat untuk tetap melakukan anjuran pemerintah, supaya badai ini segera berlalu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami berseru Tuhan untuk kehidupan gereja-gereja-Mu. Tuhan Yesus memberkati semua hamba-hamba-Mu, semua umat-Mu Tuhan. Berkati dan lindungi kami. Khususnya dalam kehidupan umat-Mu yang ada di Dasana Indah. Biarlah Tuhan selalu memberi kami semua kesehatan ya Tuhan. Tuhan jauhkan semua kami dari sakit penyakit ini. Kami berdoa Tuhan untuk sukacita yang dialami di tengah-tengah kehidupan keluarga yang boleh bertambah setahun usia. Kami berdoa bersyukur bersama Ibu Warsinem, bersama dengan Ibu Marli Sujito, bersama dengan Ibu Loiker Teri Mauli Panjaitan, bersama dengan Saudara Friska Givani Nenggolan, dan juga Ibu Penatua Sri Purwanti. Terima kasih Tuhan untuk berkat setahun usia Tuhan anugerahkan bagi mereka. Biarlah Tuhan terus memberikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan, umur panjang dalam usia yang baru. Sukacita dan damai sejahtera Tuhan menjadi bahagian mereka. Tiap-tiap hari nama-Mu dipuji dan dipermuliakan ya Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk juga pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu Pok Dasana Indah ini. Tuhan Yesus memberkati semua majelis jemaat, komisi-komisi, dan juga secara khusus tim multimedia, tim diakonia, semua yang terus melakukan tugas tanggung jawab pelayanan, khususnya di dalam ibadah online ini. Tuhan memberkati semua kami yang boleh melayani hari ini Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan di dalam pelayanan ini, semuanya hanya memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi umat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur.
Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Amsal 3 ayatnya ke-9 sampai ke-10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302 ayat 1 dan 2, kuberi persembahan. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah yang maha baik, Allah yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama anakmu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kekuatan, kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah memberi kami kekuatan dan kesehatan pada hari ini di tengah-tengah kondisi yang pandemi yang telah mewabah di negara kami, terlebih di seluruh dunia ya Tuhan. Kami terus senantiasa berpengharapan pada Engkau untuk menjalani hidup-hidup kami di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kami kesehatan. Tuhan telah memberi kami boleh beribadah meskipun di rumah jemaat masing-masing ya Tuhan. Kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh memberikan persembahan syukur padamu ya Bapa. Meskipun hanya sedikit, kiranya terima persembahan ini ya Bapa, menjadi boleh harum di hadapan-Mu, dan boleh kami pakai di dalam pelayanan kasih di gereja Popda Sangat Indah ini. Berkati jemaat-Mu, berkati usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Terlebih berkati para majelis yang mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan disilakan berdiri. Kita mengakhiri ibadah Minggu Paskah yang ketiga ini dengan nyanyian lengkap Kidung Jemaat 131 bait 1 dan 3. Ku yakin Tuhan tuntun langkah. Jika sungguh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus melangkah di dalam perjalanan hidup kita, di dalam pergumulan bersama kita di tengah-tengah wabah virus corona ini. Dengan terus berjalan bersama dengan Tuhan, kita terus menjalani hidup yang sungguh di dalam pertobatan, di dalam jalan kepatuhan, dan kita akan selalu merasakan Tuhan menuntun kita, Tuhan menolong kita melewati badai virus corona ini. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang sungguh mengasihi kita, yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Nah saudara, ingatlah selalu akan janji Tuhan. Walau hidup kita tidak terlalu mulus, baik dalam pekerjaan atau kehidupan berkeluarga, kasih setia Tuhan selalu ada menyertai kita. Bila dan hidup